Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya para bola dan gadget. Oke, akhirnya di video kali ini saya punya kesempatan untuk membahas salah satu set-top box yang menarik di akhir tahun ini ya. Sebenarnya set-top box ini sudah pernah saya bahas berkali-kali di video Tamtam Boys. Kalau nggak salah sudah 3 kali ya. Cuman yang menariknya pada waktu saya cek di marketplace, saya menemukan ada set-top box Mola Polytron tapi dengan dus yang terbaru. Jadi setelah saya beli, akhirnya barangnya sudah datang. Jadi ini dus terbaru dari set-top box Mola Polytron. Nah, karena dusnya yang berbeda ini, akhirnya saya tertarik untuk membeli. Nah, itu akan saya bahas detail di video kali ini. Jadi tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Nah, ternyata Mola Polytron yang ini, yang dusnya terbaru ini, setelah saya unboxing, nah sebenarnya ini hampir sama saja ya, Mola Polytron yang dusnya putih, cuman dilapisi dengan cover terbaru, dimana di cover terbarunya ini dominan warna hitam, terus ada tulisan Mola TV dan HP logonya. Sebenarnya kalau saya cek dari dusnya, untuk fitur-fiturnya ini nggak ada yang berbeda dengan sebelumnya ya, apalagi untuk channel-channelnya nggak ada perbedaan dengan yang Mola Polytron sebelumnya. Terutama di sini yang ditampilkan adalah channel-channel bola. Pas saya cek di dusnya ini yang putih, juga tidak ada perbedaan mencolok dengan yang versi sebelumnya. Berarti kayaknya ini nggak ada perubahan sama sekali ya. Untuk speknya juga masih sama. Di sini Android yang versi 9 atau Android Pie, sudah support YouTube, Google Play, dan juga sudah Chromecast built-in. Terus di sini untuk tipenya yang terbaru ini adalah tipe PDB M11. Kalau saya cek di bagian belakang, untuk speknya juga masih sama, masih pakai Vera TV OS, sudah support dengan remote control via Bluetooth ya. Prosesornya berkekuatan 64 bit quad-core ya. Dan ini juga sudah support dengan wideband DRM. Dan sudah support dengan Dolby Audio. Jadi nggak ada perbedaan dengan yang versi sebelumnya untuk dusnya. Oke, sebelum saya aktifkan device-nya, jadi info buat kalian yang kemarin tanya, apa ada perbedaan kelengkapan antara Mola Polytron yang dus hitam dengan dus putih? Jawabannya adalah tidak ada bedanya sama sekali. Jadi sama persis. Mulai dari bentuk fisik boxnya, port yang tersedia, sampai ukuran box masih sama dengan yang dulu, atau dus putih. Bentuk remote juga masih sama persis. Kelengkapan yang didapatkan juga masih sama. Ada box Mola Polytron, remote, adaptor, dan juga bonus kabel HDMI. Jadi gak beda jauh dengan yang dus putih ya. Karena sebenarnya yang dus hitam ini juga dus putih, tapi dibungkus lagi dengan cover yang hitam. Makanya kelengkapannya masih sama. Oke, sekarang kita aktifkan langsung Mola Polytron streamingnya ya. Oke, ini pertama kali menyalakan. Seperti biasa, kita diarahkan untuk login akun Google. Setelah login dan menyetujui beberapa ketentuan, langsung muncul tampilan antarmuka dari device Mola Polytron ini. Tampilan UI-nya tidak ada perbedaan dengan yang dulu. Yang dulu pernah saya bahas sekitar tahun lalu ya, 1 tahun yang lalu. Tampilannya masih sama persis. Dan kayaknya hampir semua Android box yang sudah Google Certified, tampilan antarmukanya pasti seperti ini. Oke, kita cek di menu info. Nama perangkatnya PDBM11 ADL dengan firmware versionnya 9.6.23, versi Android 9 atau Android Pie. Jadi masih sama dengan yang sebelumnya. Saya pikir ada peningkatan, mungkin jadi versi 10 ya. Ternyata masih sama. Kalau kita cek penyimpanan internalnya, total 4,4 GB. Sudah terpakai 1,3 GB. Ini untuk aplikasi saja ya. Jadi masih sisa 3,1 GB. Ya cukup lumayan untuk ukuran Android box. Karena biasanya Android box kebanyakan dipakai untuk streaming atau nonton saja. Jarang sekali dipakai untuk game atau transfer data yang tentunya membutuhkan kapasitas penyimpanan lebih banyak.
Jadi Mola Polytron ini bisa saja dipakai untuk ngegame, tapi game yang super ringan. Mau coba Mobile Legends, pikir-pikir dulu ya, takutnya jebol. Anehnya, saat pertama mengaktifkan perangkatnya, tidak ada perintah untuk melakukan aktivasi. Bahkan setelah login akun Google, terus kita masuk ke tampilan antarmuka, tetap tidak ada perintah melakukan aktivasi. Soalnya setahu saya, Android Box yang pakai sistem berlangganan biasanya ada proses aktivasinya, supaya bisa mengakses konten eksklusif atau konten gratisannya. Misalnya kayak Transvision Extreme atau MNC Playbox yang sudah pernah saya bahas ya. Nah, kedua perangkat tadi itu ada proses aktivasinya. Apalagi Mola Polytron ini sudah support dengan Widevane DRM, jadi minimal ada proteksi seperti input product key atau semacamnya. Tapi ini tidak ada sama sekali. Menariknya lagi, tanpa proses aktivasi apapun, saya bisa langsung mengakses aplikasi Mola TV-nya dan langsung bisa menonton semua kontennya, termasuk konten eksklusif seperti Liga Inggris. Saya jadi nggak perlu repot login akun Mola TV lagi, jadi langsung buka, langsung play. Mungkin ini salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh Mola Polytron dan belum ada di Android Box pesaingnya. Oke, sekarang kita akan explore seluruh konten dari Mola TV-nya. Kita mulai dari yang ini ya, konten olahraga. Ini yang pertama ada sepak bola. Nah, di sepak bola ini ada Liga Inggris, terus ada Bundesliga, Eredivisie, ini apa ya, Liga Belanda. Terus ada Belgian Pro League atau Liga Belgia. Ada juga konten khusus Timnas Indonesia. Jadi semua pertandingan yang melibatkan Timnas Indonesia akan disiarkan di kanal ini. Nah, ini ada juga Carabao Cup dan beberapa liga sepak bola lainnya. Tapi yang paling banyak dicari pasti Premier League ya, atau Liga Inggrisnya. Mola Polytron ini juga memberikan akses ke pertandingan Premier League selama 1 tahun gratis, termasuk juga ke semua konten yang ada di Mola TV, mulai semua konten olahraga, film, hiburan, dan konten anak-anak. Kita juga bisa nonton Bundesliga, Carabao Cup, dan pertandingan Timnas Indonesia gratis selama 1 tahun. Gratis 1 tahun ini dimulai sejak kita pertama kali login akun Google di perangkat ini. Selain olahraga sepak bola, juga tersedia pilihan olahraga selainnya. Nah, di sini ada pilihan American Sport. Kalau saya cek isinya, tersedia 3 jenis olahraga. Ada American Football, terus ada hoki, dan WWE Smackdown. Jadi dari kemarin yang sering tanya, nonton WWE Smackdown itu di mana? Nah, adanya di channel Mola TV. Tapi ini untuk jalur yang streaming saja. Kalau parabola kayaknya belum ada ya. Selanjutnya ada juga olahraga martial art. Di sini tersedia 3 konten ya. Ada UFC. Ini yang masih baru masuk di Mola TV. Pindahan dari Fox Sport. Terus ada Frank Warren Boxing dan ada Cage Warriors. Ada juga pilihan untuk yang suka olahraga golf ya. Di sini tersedia banyak ini ya, kompetisi golf ya. Terutama Liga Dunia. Ada juga Women's Amatir Asia Pasifik dan beberapa liga golf yang selainnya. Lalu yang terakhir ini ada olahraga motorsport. Dan ini kontennya olahraga ini ya, balap-balapan semua. Ini ada SBK atau Superbike, terus ada NASCAR, ada WRC atau rally, ada motocross, ada supercar, dan beberapa pertandingan balap yang lainnya. Jadi buat yang pengen nonton SBK, ini bisa banget nonton di Mola Polytron. Cuman sayangnya untuk MotoGP belum masuk ke Mola TV. Jadi buat penyuka balap motor, kalian cuman bisa menyaksikan SBK saja. Kalau untuk Formula One juga belum ada ya di Mola TV. Cuman ini kalau saya cek lagi, ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu ini Mola Polytron masih menayangkan Formula E, tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya. Mungkin hak siarnya sudah habis. Ya cukup disayangkan juga sih. Berharap kalau nggak ada Formula One masih bisa nonton Formula E. Tapi ternyata ikut hilang juga. Tapi ya nggak apa-apa sih, masih ada channel olahraga selainnya. Selain konten olahraga,
Mola Polytron juga dilengkapi dengan konten hiburan dan anak-anak. Ada juga konten film yang sudah banyak diisi dengan film-film yang terbaru ya. Sudah ada juga film dan series original dari Mola TV-nya. Nah, ini yang berbeda dengan tahun lalu, di mana konten hiburannya ini masih sangat sedikit. Apalagi untuk yang konten anak juga masih sangat sedikit ya. Nggak lebih dari 5 film kalau nggak salah. Jadi Mola Polytron ini nggak cuma cocok untuk bapak-bapak tongkrongan saja, tapi bisa juga dibuat untuk ibu-ibu atau anak-anak. Intinya bisa dipakai untuk semua kalangan ya. Bisa jadi solusi untuk tontonan keluarga juga. Selain konten Mola TV, perangkat ini juga sudah mendukung dengan Google Play Store. Jadi memungkinkan kita untuk menginstal berbagai macam aplikasi di dalamnya. Namun, layaknya Android Box yang sudah Google Certified, tidak semua aplikasi yang ada di Play Store mobile bisa kita temukan di Play Store Mola Polytron ini. Namun setelah saya cek beberapa aplikasi favorit itu sudah tersedia ya. Contohnya di sini ada Disney Plus, ada Video, iQIYI, Vision Plus, WeTV, Viu, Spotify, HBO Go, dan masih banyak aplikasi lainnya. Dengan adanya kemudahan ini semakin menambah pilihan tontonan menjadi lebih beragam. Misalnya, kalau saya ingin nonton channel TV nasional, tinggal install aplikasi Video atau Vision Plus. Kita bisa nonton live channel-channel nasional mulai dari MNC Group sampai Indosiar dan SCTV. Channel nasionalnya lengkap dan pastinya gratis, tanpa perlu berlangganan lagi. Tapi tetap pakai koneksi internet ya. Karena nontonnya streaming, bukan jalur antena TV atau antena parabola. Terutama untuk aplikasi video, selain channel TV nasional, konten olahraganya juga banyak. Kita bisa nonton BRI Liga 1, Liga Champion, Serie A, La Liga, dan juga Liga Prancis. Buat yang suka badminton juga ada konten BWF series yang lengkap. Ada juga channel NBA dan Formula One. Jadi pilihan channel olahraganya semakin lengkap. Cuman, untuk bisa nonton channel olahraga ini, kita akan dimintai biaya untuk berlangganan. Biasanya biaya langganannya 30.000 per bulan. Itu sudah bisa buka semua channel olahraganya lengkap ya. Jadi kemarin ada yang tanya, gimana caranya nonton Liga Inggris, Liga Champion, Liga Spanyol, dan Serie A dalam satu perangkat? Nah, saya jawab, pakai Mola Polytron ini solusinya. Kalau pakai jalur parabola itu kan ribet ya, harus pasang 2 receiver sekaligus, Next Parabola sama K-Vision. Nah, mending kita pilih yang jalur streaming, cuman pasang satu perangkat, yaitu Mola Polytron Streaming, bisa nonton semua pertandingan olahraga secara lengkap. Terus, buat yang pecinta film, juga bisa install aplikasi Disney Plus atau HBO Go, di mana dua aplikasi ini pilihan filmnya sangat banyak dan bagus-bagus ya. Sebenarnya saya sendiri adalah penikmat film. Kalau cari Android Box biasanya saya cek dulu apakah sudah support dengan beberapa aplikasi film, contohnya Disney Plus. Soalnya kebanyakan Android Box yang dijual di Indonesia itu belum support dengan Disney Plus. Mau install manual dengan download APK dari website, tetap aplikasinya nggak bisa dibuka. Memang Disney Plus itu sangat ketat untuk masalah DRM atau perlindungan akan hak ciptanya. Jadi perangkatnya harus benar-benar punya lisensi dari Disney Plus. Enaknya Mola Polytron ini sudah punya lisensinya. Termasuk juga aplikasi HBO Go sudah support di perangkat Mola Polytron ini, dimana tidak semua Android Box sudah support dengan aplikasi ini ya. Buat fans fanatik film DC, HBO Go pasti jadi aplikasi yang wajib. Karena di HBO Go kita bisa nonton film-film original dari DC seperti Justice League, Wonder Woman, Batman, dan film terbaru Suicide Squad. Cuman sayangnya Mola Polytron ini tidak mendukung untuk aplikasi Netflix. Nah, ini saat saya cari di Google Play Store tidak ketemu aplikasi Netflix. Akhirnya saya coba untuk download APK-nya di APK Pure. Ini lewat PC ya. Saya download yang versinya terbaru. Lalu saya copy ke flash disk dan install di Mola Polytron Streaming. Aplikasinya bisa terinstall dan terbaca di sistem Mola Polytron Streaming. Cuman ketika buka aplikasi dan login, remote Mola Polytron tidak berfungsi. Tidak bisa mengklik button
atau menjalankan fungsi navigasi lewat remote sama sekali. Tapi masih bisa diakali dengan memakai mouse USB atau mouse Bluetooth. Ini saya pakai mouse, bisa menjalankan fungsi navigasi dan mengklik buttonnya. Cuman setelah saya play filmnya, ini tidak keluar suara sama sekali. Baik volume TV maupun volume perangkat Mola Polytron sudah saya maksimalkan. Tetap tidak keluar suara sama sekali. Berarti perangkat ini memang belum mendukung untuk aplikasi Netflix. Support aplikasi Disney Plus, HBO Go, dan aplikasi streaming lainnya, tapi belum support Netflix. Jadi berasa nanggung gitu ya. Kenapa nggak sekalian beli yang lisensi untuk Netflixnya? Karena kalau nggak ada Netflix rasanya kurang lengkap. Lalu kalau saya cek tampilan antarmuka, perangkat ini ada menu perintah suara atau Google Assistant. Tapi sayangnya remote-nya tidak ada tombol untuk menu Google Assistant-nya. Jadinya ini bingung, mau kasih perintah suara lewat mana. Open YouTube. Lalu fitur yang terakhir yang banyak dicari juga, yaitu fitur Chromecast. Dengan fitur ini kita bisa menampilkan isi HP ke layar TV. Sebenarnya ada dua cara, yaitu mirroring dan screencast. Mirroring berarti menampilkan seluruh isi HP ke layar TV, jadi tampilan di HP dan di TV berjalan bersamaan. Walaupun ada sedikit delay ya, tapi tidak lebih dari 1 detik. Masih nyaman buat dipakai. Terus cara kedua yaitu screencast, artinya menampilkan konten yang dipilih saja untuk muncul di layar TV. Hampir sama dengan DLNA tapi sedikit berbeda. Perbedaan DLNA, mirroring, screencast sudah pernah saya bahas di channel Tamtam Boys. Kalau penasaran kalian bisa langsung cek link videonya di pojok kanan atas. Oke boys, itu tadi review singkat dari Mola Polytron Streaming yang katanya baru karena muncul dengan tampilan dus yang baru, tapi sebenarnya nggak terlalu baru juga. Walaupun memang ada perubahan konten, contohnya konten hiburan jadi lebih banyak dibanding sebelumnya. Tapi ada juga beberapa konten olahraga yang hilang, contohnya Formula E. Di samping itu semua, Mola Polytron ini bisa dibilang solusi buat kalian yang cari tontonan super lengkap. Mulai dari olahraga, film, anak, hiburan, dan yang selainnya. Terutama buat olahraga ya. Bisa dibilang semua channel olahraga, 95% ada di satu perangkat ini. Nah, buat kalian yang sudah atau masih pakai perangkat ini dan mau nambahin seputar fitur atau kontennya, jangan sungkan buat komen di bawah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.